yang suka kayak gini. Iya. Ini taunya tahu Bandung ya? Iya, tahu Bandung. Masih panas guys. Alhamdulillah. Oh ini buat guru. Iya. Oh udah langganan ya? Ya, dari dulu nih Bang. Dari dulu. Bumbu kacangnya ini kuat berapa lama bang? Ini kalau kita masak dari jam 4, kalau kita mau panasin lagi ya bisa siang jam 11, kuat sampai sore lah. Sampai sore? Ya. Oh jadi dia nggak kuat sampai besok-besok ya? Enggak. Karena ini fresh ya jadinya ya? Dia press terus. Fresh terus. Ini kalau yang buat makan buat buka puasa bisa, cuma togenya bisa. Oh iya togenya nggak kuat tahan lama ya? Oke. Oh modal pertama Dari gerobak sampai semua bahan gitu total kira-kira deh? Alhamdulillah waktu itu saya pinjam di kantor, nggak pakai mulangin ya, 1 juta. Cuma modal 1 juta? 1 juta, iya. Dulu ya, dari kantor? Iya. Tapi memang dulu waktu masih kerja? Masih kerja, kantor collab. Ya, kantor collab. Jadi buat strategi Saya ambil ancang-ancang, saya udah beli gerobak tuh. Emang mau dagang apa bang, kata orang kantor. Ya saya mau dagang kupat tahu Bandung, saya bilang gini. Dia bilang jenuh ya, semua juga ada, orang juga kerja juga pasti ada jenuhnya. Gitu, iya. Ada namanya jenuh. Terus nyikap ini gimana? Ya itu, kita banyak tawakal aja lah. Gitu kan? Gitu? Iya. Kita tawakal, kita berserah diri aja. Jalanin apa yang ada aja. Karena kita mau ngapain lagi ya? Yang kita mau jalanin apa? Sekarang umur udah tua. Mau kerja apa? Yang ngajak juga kagak. Kalau mau gajian juga kita nunggu sebulan lagi. Sekarang kebutuhan makin naik, makin mendesak setiap hari butuh pengeluaran. Kalau kerja kan kita nunggu sebulan lagi, gitu. Lama. Kalau dagang ya itulah edukasi kuliah orang dagang kayak gitu. Tapi banyak. Banyak. Ada mertua ya dulu bang? Iya, lagi ada mertua. Makanya tadi pagi itu kan pagi. Oh ya, itu apa? Ya. Siang nih, bisa nih. Ini bisa buat sampai sore nih. Oh sampai sore ya? Iya, bumbu ini. Cuma kalau toge mah nggak kuat. Ya dibawa enjoy aja lah. Dibawa enjoy aja. Iya, bawa seneng aja. Jadi tenang kita, jadi bawa ketenangan. Bawa ketenangan. Dinikmatin aja ya? Nikmatin aja perjalanannya begitu, liku-likunya. Iya. Mungkin kalau dilihat masalah enak orang kerja atau dagang itu sih biasanya fata morgana. Ya kan? Wah orang dagang katanya enak. Wah kata orang kerja enak orang dagang gitu. Ya kan? Emang iya. Begitu. Gitu. Begitulah fata morgana dilihatnya begitu. Fata morgana ya? Iya. Seperti kita ngelihat hawa api di jalan tuh mau panas ya kan? Nah, begitu kita sampein nggak ada. Gitu ya? Kayak begitu. Ya. Tapi ya udah lancar aja ya? Alhamdulillah. Sedikit ya? Alhamdulillah ada buat jajan-jajan bocah. Ongkos sekolah ya. Gitu. Bapak ini jualan kupat tahu? Iya, kupat tahu Bandung. Ini asalnya dari Bandung ya kalau kupat tahu ya? Nah, insya Allah dari Bandung. Insya Allah dari Bandung. Jawa Barat lah ya. Jawa Barat. Boleh tanya nih Pak, ide jualannya gimana Pak? Bisa punya usaha di sini nih? Tadinya saya sekerja ya, kerja cuma pengen dagang. Tadinya mau dagang nasi kuning. Kata teman, lo dagangin aja nih kupat tahu. Pikir-pikir, oh iya kupat tahu langka juga nih di sini Jakarta ya. Oh ya cari yang langka aja lah. Dah kita cari resep, kan ya. Ya, alhamdulillah dapat resep dari teman, kita kembangin, gitu. Tapi sebelumnya ada basic jualan tuh? Oh enggak ada. Enggak ada. Dulu kerjanya di mana? Di dinas kebersihan saya. Oh dinas kebersihan. Iya. Dari dinas kebersihan jualan usaha kayak gini. Iya. Udah berapa lama usaha ini? Kira-kira 8 tahun nggak ada. 8 tahun. Iya. Wow, sudah lumayan lama juga ya. Kan Bapak nggak ada basic dari jualan nih. Itu nyari resepnya tadi dari temen ya? Nah, ya kebetulan memang saya dari kecil terbiasa masak, jadi ngelihat bumbu begitu saya udah bisa mengebak, nebak tuh, udah paham. Oh begini ya. Alhamdulillah sih banyak yang cocok ya.
Terus gimana tuh pertama kali jualan? Langsung ada yang beli atau gimana nih? Wah, itu waktu itu nggak di sini saya jualan, di gang dalam masuk tuh. Oh di Gang dalam ya. Oke. Dapat 2 minggu, habis setengah-setengah. Cuma banyak yang kritik pembeli. Bang, kok gue tahu rasanya begini? Nah, udah saya terus aja. Ada masukan gini. Saya pakai yang sifatnya perbaikan ya kan. Begitu saya keluar, saya pikir kalau di dalam kalau banyak orang tahu, saya keduluan dong. Saya keluar lah. Alhamdulillah begitu keluar langsung habis. Habis terus nambah. Biasanya bawa berapa porsi? Misalnya? Dulu awalnya ya 30 lah, 30 biji ketupat, bikin seliter setengah, nambah 2 liter, terus itu. Ya lama-lama sekarang ya turun lagi, balik ke semula lagi kayaknya gitu. Jadi dia lontongnya seperti ini. Kita potongin dulu nih ya. Oke. Nah ini tahunya tahu Bandung nih. tahu Bandung ya. Jadi telurnya udah direbus di rumah nih ya. Udah di rumah. Oke. Nah, Oke lah. kasih toge ya. Oke. Ya memang dia hampir sama dengan ketoprak. Hampir mirip ketoprak benar-benar. Isinya ya. Cuma kuah kacangnya, saus kacangnya diolah lagi nih. Oh ini diolah lagi. Dibumbuin lagi. Ini Bapak untuk bikin resep olahan kayak gini nih ya, Makan waktu. coba-coba gimana tuh? Lama gak Pak? Untuk ngerasakan enaknya Pak? Yang menurut lidah orang atau Bapak sendiri? Kira-kira berapa ya? Waktu itu saya banyak eksperimen juga sih. Oke, banyak eksperimen akhirnya. Ketemu orang kayak, wah udah cocok lo nih, tahunya ya udah pas nih sama di Bandung. Oh gitu. Ya udah kita pertahankan itu. Alhamdulillah yang dagang di Bogor juga pernah makan di sini. Nih jaga nih ya, jangan sampai berubah katanya. Oh gitu. Rasanya jangan bakal boleh berubah. Tapi insya Allah nggak berubah nih. Sama nggak berubah. Insya Allah nggak berubah ya rasanya ya. Modal 1 juta itu udah bisa balik modal berapa lama? Oh, Cepet kayak dong. kayaknya cepet cuma saya nggak ngitungin. Lupa Iya, ya. cepet lupa ya. Tapi cepet ya. Nggak ada 2 bulan, sebulan udah Ya lebih lah, 2 bulan, 3 bulan ada. hampir 3 bulan Iya, ya. Betul ya. Alhamdulillah. Belum yang waktu itu sering ada pesanan sebulan sekali dapat 3 bulan, itu kan kita lumayan. Oh gitu. Uang cash langsung. Dulu pertama kali jualan harganya berapa? Oh, pertama saya jual 5.000, 5.000. naik 7.000, keluar saya 8.000, terus naik lagi 10, 12 sekarang. Naik lagi 13. Ini sekarang 13. Sekarang 13.000. Sekarang. Hari yang paling ramai yang bisa ngabisin berapa porsi? Wah, itu saya nggak bisa tebak sekarang. Kira-kira deh rata-rata gitu. Kalau sekarang ya, kalau lagi ramenya jarang sekarang tuh. Kira-kira berapa porsi tuh? Ya, habis 2 liter lebih lah kalau itu. Kalau habis ya, 2 liter ya. Eh. Emang 2 liter jadi berapa? main bisa aja sampai 400, 500 kalau jadi uang ya kan. Oh kalau jadi uang kalau 2 liter 400 sampai 500. Iya. Kalau sepi-sepinya ya separohnya. Separuhnya ya. Ya kadang-kadang juga yang mau pesanan bikin hajatan, sering tuh langganan juga. Dulu tuh. Cuman sekarang ini orang banyak kebentur masalah keuangan kali ya. Iya. Banyak yang praktis yang nyari gimana lah gitu. Sini Bapak terima pesanan lewat WA aja gitu. Lewat Orang WA terdekat. aja orang-orang terdekat yang udah kenal, Udah kenal gitu ya. yang udah pada tahu di sini. Ini jadi seporsi berapa? Seporsi pakai telur 15, nggak pakai telur 13. Oke, siap. Oke, saya mau cobain dulu ya, Pak. Rasanya seperti Boleh apa? nambah. Kerupuk boleh nambah. Oh, kerupuk boleh nambah, guys. Boleh. Terus di situ ada sambalnya juga. Ada sambal. Boleh nggak dikasih sambal? Boleh. Oke. Oh, jadi bumbu kacang ini nggak pedes ya, Pak ya? Nggak pedas. Nggak pedes, jadi kasih sambal gitu ya. Tetap dia pakai cabai. Oke. Emang nggak pedas. Cuma nggak terlalu pedes ya. Ini guys, kupat tahu asli Bandung, Jatiwaringin. Sudah 8 tahun. Dulunya dia sebagai pekerja dinas kebersihan ya. Sekarang buka usaha ini sudah 8 tahun ya. Alhamdulillah lancar walaupun pasang surut. Gue cobain dulu ya rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Bumbu kacangnya gurih-gurih. Ada sedikit manis-manisnya ya, Pak ya. Karena pakai kecap tadi ya. Pedas juga sedikit. Gurih banget, enak.
Kupat tahu ini mirip banget sama ketoprak ya. Cuma yang membedakan cuman mungkin pakai bumbu kacangnya ya Pak ya. Dia lebih encer. Dan mungkin ada bumbu-bumbu apa ya yang mungkin ditambahin kali ya. Rasanya enak banget. Dia juga pakai tahunya tahu Bandung. Nah, ini tahu Bandung. Cobain lagi, bismillah. Enak. Yang pakai telur bulat. Di sini katanya kalau kurang kerupuk boleh nambah, guys. Iya, Pak. Ya sama seperti ketoprak juga gitu kok, Pak. Kayak gini. Hari makan enak. Porsinya sih menurut gua sih sedang ya, nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak banget. Ya pas lah untuk sarapan pagi, dan katanya kupat tahunya di sini memang bukanya pagi hari ya, nggak sampai sore, jadi cuma dari jam 6 sampai jam 11-an lah kurang lebih. Jam 11 pagi menjelang siang guys, sampai jam 12 maksimal. Nah buat teman-teman lagi lewat sini nih, mungkin di daerah Jatiwaringin, cobain nih kupat tahu, cuma satu-satunya ada di sini nih ya, khas Bandung, di depan SD Islam Asapi ya. Dekat gua pertama kali ngeliput dulu nasi bakar Pak Hasan ya, kue kamirnya juga di seberangnya. Jadi berdekatan, enak banget ya. Jadi kalau lagi lewat sini, kulineran lewat sini pagi-pagi, ini ada ini nih. Dan di sebelahnya juga nih ada es cendol durian. Nanti gue juga pengen nyobain ya es cendol durian di sini. Jadi sekali lagi kalau kalian penasaran, mampir aja ke sini, cobain nih kupat tahu asli Bandung. Bukan orang Bandung yang buat, kayaknya orang Betawi ya Bang? Iya. Orang Betawi, tapi dia udah karena terbiasa masak ya waktu dari kecil. Jadi dia bisa deh cari-cari resep. Walaupun sempat bereksperimen ya, tapi hasilnya lumayan lah. Cobain lagi. Waktu di Bandung sih lontongnya dia dibesek ya. Kalau di sini dia seperti lontong itu aja, pakai daun ya, digituin seperti itu aja. Lebih simpel sih. Tapi pada dasarnya sama aja, lontong pun atau ketupat ya, mirip ya. Ya, sama-sama lontong, sama-sama dari beras ya guys. Yang penting rasanya legit ya Pak, nggak perak, pulen ternyata, enak. Ini gue nggak terlalu pedes banget. Jadi kalau kalian yang suka pedas, di sini juga tersedia ada sambalnya ya, tinggal dicampur-campur aja, enak. Enak banget, mari makan enak. Tadi waktu pertama kali gue datang di sini udah ada yang beli tuh. Jadi ada guru-guru TK yang sudah langganan di sini. Ya walaupun nggak setiap hari, seminimal seminggu bisa 1 sampai 2 kali ya Pak ya. Mantap. Dulunya juga ini awal-awal laris banget ya. Baru jualan, walaupun nggak ada basic jualan ya. Tapi dia berusaha. Karena waktu itu mau gonjang-ganjing itu kantornya, akhirnya buat strategi dia. Sebelum tutup, dia langsung buka usaha seperti ini. Walaupun dia minjem modal di kantor ya Pak ya, 1 juta. Tapi sudah balik modal, cuma 1 juta. Ternyata dia udah punya gerobak ya. Gerobaknya nggak seperti ini. Dulunya, karena ini udah 8 tahun ya, jadi udah ganti. Berapa gerobak ganti? Oh baru 2 guys. Mantap. Enak banget. Enak habis. Enak banget guys. Ini minumnya teh tawar, enak juga, masih pagi. Tapi gue pengen nyobain es cendol nanti. Main kenyang sarapan pagi, makan kupat tahu yang ada di Jatiwaringin, satu-satunya di depan SD Asavia ya, di seberangnya. Jadi sekali lagi kalau kalian penasaran, mampir aja langsung ke sini, cobain nih. Dia pakai daun seperti ini, bisa dibungkus, bisa makan di sini. Tergantung yang mau beli ya guys. Jadi sekali lagi kalau kalian penasaran, mampir aja datang ke sini ya. Terima kasih banyak udah menonton. Jangan lupa video ini di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.